Aku sekarang langsung bawa kau ke ibumu. Anak-anak korban penculikan berhasil diselamatkan. Target telah dituntaskan. Lanjutkan penuntasan. Tuan Raka Mahendra, Dimas Saputra. Namaku Maya Wijaya. Dulu seluruh keluargaku dibunuh perkumpulan naga hitam. Untungnya, aku diselamatkan penegak keadilan. Sekarang aku menyamar sebagai si bisu, menyusup di pusat hiburan. Aku akan membalaskan dendam untuk arwah penasaran yang dianiaya naga hitam. Balas dendam. Beri aku. Kenapa baru datang? Mana orangnya? Mati semua? Tuan Muda Kapa, semua orang di klub ini sudah digiring ke lobi depan. Hanya ruang privat di depan itu yang belum digeledah. Brengsek, cepat pergi. Ya. Geledah. Cepat. Ayo. Berbalik. Tuan Muda Dimas Saputra. Keluar! Maaf, aku tak tahu Anda di sini. Tapi, aku juga dapat perintah Tuan Raka untuk menggeledah. Mau cari siapa? Anda tak tahu seorang pembunuh bayaran bernama Maya Wijaya. Siapa yang mati? Menurutmu di sini? Siapa yang mirip pembunuh bayaran? Tuan Muda, Anda serahkan saja perempuan itu pada aku. Barangku berani kau minta? Pergi! Kau bukan orang yang kucari. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Tuan Muda, Tuan Kapak dibunuh tadi malam. Barangnya juga dirampas. Bersihkan dia. Bersihkan dia. Dia seorang bisu. Tunggu. Tuan Muda ini Tak mau mati. Pergi! Tuan Muda Dimas Saputra, Tuan Macan Tutul meminta Anda datang. Dimas Saputra. Kau memang seperti kabar yang beredar, punya rasa khusus pada orang bisu.
Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Macan Tutul, ayahku mati dengan sangat mengerikan. Kumohon, berikan dia keadilan. Orang itu membunuh semua anggota kita. Lebih dari 100 saudara kita. Tuan Macan Tutul. Waktu itu aku cuma keluar sebentar saja. Saat kembali, ayahku sudah mengambang di kolam. Aku tak sempat lawan si binatang itu. Dia kabur. Tadi malam, aku bawa 200 saudara. Geledah seluruh kota. Si binatang kecil ini, di depan mataku sendiri, menghilang tanpa jejak. Pasti ada pengkhianat dari dalam. Tentu ada pengkhianat dari dalam. Dimas Saputra. Kudengar kau tadi malam di klub Serenada Malam. Pembunuh bayaran itu di sekitar klub Serenada Malam. Baru hilang. Kau tahu aku tadi malam di klub Serenada Malam? Masa iya aku bisa bercabang ke pemandian untuk bunuh Tuan Kapak? Kau tak perlu pergi sendiri. Kau bisa bayar pembunuh bayaran. Bernama Maya Wijaya. Bukti? Apa bukti yang kubutuhkan? Siapa di sini yang tak tahu? Tujuanmu kembali? Coba katakan, untuk apa aku melakukannya? Kau melakukannya untuk... Sudahlah. Kakeknya adalah pendiri perkumpulan naga hitam. Dialah yang membawaku masuk ke perkumpulan ini, berdasarkan senioritas. Kau harus memanggilnya, Tuan Muda. Ah, benar-benar. Yang paling mendesak sekarang adalah mengurus pemakaman Tuan Kapak, lalu menangkap pembunuh bayaran bernama Maya Wijaya itu, dan membawanya ke sini. Untuk balas dendam Tuan Kapak. Tuan Macan Tutul, ada kabar pembunuh bayaran bernama Maya Wijaya itu menyebarkan kabar di dunia bawah tanah, mengatakan akan membunuh diam-diam di kepala markas perkumpulan naga hitam. Target selanjutnya adalah besok malam. Tuan Raka Mahendra. Ayah. Setiap hari berpura-pura polos seperti kelinci kecil. Melihatnya saja sudah jengkel. Dia seorang bisu. Bekerja di klub malam ini tidak mudah. Memang tidak mudah. Datang ke sini. Bukankah cuma ingin mencari orang kaya? So gaya. Tidak lihat diri sendiri. Sebenarnya apa? Dengar kabar? Malam ini Tuan Raka sewa penuh kelab. Tuan Muda Dimas Saputra akan datang. Tuan Muda Saputra yang mana? Di Kota Samudra ada berapa sih Tuan Muda Saputra? Dulu, Kota Samudra bisa dibilang milik keluarganya. Dia? Si bisu kecil. Si bisu kecil. Dimas Saputra. Pertunjukan bagus dimulai. Telingamu tuli? Matamu juga buta? Cepat bersihkan untuk Tuan Muda Saputra, bersihkan. Si Saputra itu cuma seorang bisu. Kasihan sekali. Barang seperti kau, berani menggoda Tuan Muda Dimas? Hah! Malam ini ayahku, Tuan Raka Mahendra ulang tahun ke-50. Orang-orang tak berkepentingan. Minggir semua. Lihat apa? Minggir sana. Tuan Muda, anak buah Tuan Raka sudah mengepung klub Serenada Malam, rapat-rapat hari ini. Menurutmu, pembunuh bayaran bernama Maya Wijaya itu bakal datang malam ini? Waktu itu Tuan Kapak mati di wilayahnya sendiri. Kalau benar-benar bakal ada masalah besar, sebaiknya kita menghindar. Yang harus datang pasti akan datang. Lagi pula, tak bisa dihindari. Lebih baik kita antar beliau jalan terakhir. Pembunuh bayaran itu cukup menarik juga.
Sekarang giliranmu, Tuan Raka. Tuan Muda Dimas, banyak sekali wanita cantik di sini, masing-masing punya pesona. Kau tak satu pun tertarik. Tuan Raka lah, bintang utama hari ini. Asal beliau senang, sudah cukup. Bagaimana bisa begitu? Nanti Tuan Macan Tutul marahi aku karena tak merawatmu baik-baik. Begini saja, aku aturkan satu untukmu. Pelayan itu tetaplah di sini. Lihatlah, ayahku dapat barang langka. Seorang bisu. Si bisu kecil, cepat pergi. Ke samping Tuan Muda Dimas, Saputra. Pergi! Konon katanya, suara si bisu beda dengan orang normal. Beda bagaimana? Ini harus tanya Tuan Muda Dimas. Benar kan? Apa? Tuan Muda Dimas? Tidak suka sama si bisu? Ayo. Teriak. Teriak. Kamu teriak. 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 Dia nggak teriak. Karena dia belum puas. Kalau udah puas kan teriak. Hahaha. Si bisu kalau puas teriaknya gimana ya? Aku belum pernah dengar. Lanjut. Hahaha. Puas. Teriak. 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 Biar aku coba rasanya si bisu. Ayah. Bukan aku. Bukan aku. Dia udah kerja di sini bertahun-tahun. Nggak mungkin mau racuni Tuan Raka. Dia juga nggak berani. Bang Bagas, aku lihat si bisu ini tadi masukin sesuatu ke ember es. Katakan, siapa yang suruh kamu bunuh ayahku? Katakan. Mau bilang atau enggak? Masih pura-pura ya? Kalau kamu suka banget jadi bisu, aku kabulkan. Dimas Saputra, berani kau todong aku pakai pistol? Lepasin dia. Bagas Mahendra, kamu bilang pisaumu cepat atau pistolku cepat? Dimas Saputra. Sepertinya Dimas Saputra ini hubungannya sama perkumpulan naga hitam rumit. Nyawa orang ini bisa ditahan dulu. Hari ini urusan ini belum selesai, Tuan Muda. Si gadis bisu itu adalah tersangka pembunuh Tuan Raka Mahendra. Bagaimana kalau kita jangan ikut campur? Kamu sudah menyelamatkannya. Itu sudah lebih dari cukup. Kalau Bagas Mahendra ribut nanti, Tuan Macan Tutul pasti akan marah. Itu mereka. Berhenti. Tuan Muda, Siapkan mobil. Sakit. Kenapa tidak berteriak? Takut kamu khawatir.
Teriak. 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 Aku baik-baik saja. Sama sekali tidak sakit. Siapa peduli kamu sakit atau tidak? Aku menyelamatkanmu hanya karena tidak mau mereka memanfaatkanmu untuk memfitnahku. Aku sama sekali bukan khusus untukmu. Kenapa masih mau pergi bekerja di klub Serenada Malam? Kematian Tuan Kappa dan Tuan Raka? Apa ada hubungannya denganmu? Si bisu kecil? Orang baik. Aku ingin mendengar suaramu. Saat ibu masih hidup, yang paling ia inginkan juga suaraku. Di dalamnya semua rahasia perkumpulan naga hitam. Sangat penting bagi kita. Tuan Muda, aku sudah ambil semua arsip rumah sakit telinga si bisu kecil. Telinganya sebenarnya bisa mendengar. Hanya saja, adapter. Harganya tidak murah. Mungkin itu alasan dia bekerja di klub Serenada Malam. Berapa harganya? 1 miliar 100 juta rupiah. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk pesanan khusus? Kira-kira sebulan. Aku ingin mendengar suaramu. Tambah biaya. Dipersingkat. Baik. Umpannya dimakan. Tapi kenapa aku tak senang? Si bisu di jam segini, kenapa tak ada di kamar? Kalau dia lihat aku di luar ruang kerja sekarang, pasti akan curiga. Si bisu. Si bisu. Kamu kenapa? Mungkin lukanya infeksi. Demam. Begini saja. Di kota Samudra, tak ada yang tak bisa diatasi ayahku. Dan juga tak ada wanita yang tak bisa kutaklukkan.
Adrian Halim, putra satu-satunya wakil ketua Kamar Dagang Kota Samudra. Dari data yang kau curi, bisa diperkirakan, langkah selanjutnya di masa putra adalah mencari kerjasama dengan keluarga Halim. Cari cara pecah belah mereka. Biarkan mereka saling bunuh. Nona Melati. Suka? Maksud Bang Dimas suka apa? Pestanya? Atau Anda? Anda mau apa? Tuan Muda Dimas? Siapa wanita itu? Pembantu baru. Pembantu secantik ini disuruh masak, sayang sekali. Bibi, kemari. Temani tuan muda ini minum. Tuli ya. Tak dengar? Tuan Muda Adrian, dia memang bisu. Hahaha, bisu ya. Hahaha. Wah, ini pertama kalinya aku lihat bisu yang rupanya begini. Kenapa? Tuan Muda Adrian, Anda suka tipe ini? Aku belum pernah coba tipe ini. Hahaha. Bibi, temani aku semalam. Lebih dari gaji setahunmu sebagai bibi di sini. Kau berani memukulku? Tak pukul kau, situasi tak akan memanas. Dimas Saputra. Bibimu ini tak tahu aturan. Perempuan. Dikasih muka malah tak mau tahu ya. Tangkap dia. Pura-pura apa kau? Kau tahu aku siapa? Hah? Bahkan Tuan Muda Adrian pun tak kenal. Kau terlalu tak tahu diri. Wah, ternyata terluka. Biar ku lihat dalam mulukannya. Masih pura-pura polos ya? Buka bajunya. Kau siapa? Tuan Muda Dimas. Cuma seorang bibi. Tuan Muda Dimas. Apa maksud Anda? Di wilayahku, berani ganggu orangku? Lalu kau apa maksudnya? Perempuan ini, berapa harganya? Aku beli. Oh ya, Tawarmu. 1 juta. 1 miliar. Apa? Perempuan bisu ini minta 1 miliar dariku? Tuan Muda Dimas, Anda bercanda? Dia pantas 1 miliar? Kau main-main denganku? Kau tahu ayahku siapa? Ayahmu siapa? Kau, Kalau bukan Nona Melati yang undang, aku takkan ke sini. Kau siapa? Tuan Muda Dimas? Tuan Muda Adrian? Beri aku muka, tenangkan diri. dia anak bau kencur baru datang. Sama sekali tak tahu aturan. Hari ini aku kasih Nona Melati muka. Lain kali kalau ada si benalu ini, jangan undang aku. Kita pergi. Tuan Muda Dimas? Tuan Muda Adrian ini cuma agak kasar sifatnya. Nanti kesempatkan menengahi. Bukan Anda masih mau pakai pelabuhan keluarganya? Tuan Muda Adrian, Anda baik-baik saja? Ah, Kamu brengsek siapa? Kamu tahu aku siapa? Berani-beraninya kamu pukul aku? Kamu mati!
Agong, bagaimanapun Adrian Halim adalah anak satu-satunya keluarga Halim. Seranganmu terlalu keras. Bukan aku yang memukulnya. Saat aku bawa orang sampai, dia sudah dalam kondisi begini. Tampaknya Tuan Muda Adrian kita ini banyak musuh di kota Samudra. Hei sisa putra itu, kamu tahu ayahku siapa? Kamu berani perlakukan aku begini? Kamu pasti akan menyesal. Tuan Muda Adrian, kalau bukan karena orangku datang tepat waktu, mungkin kau sudah tewas dipukuli si penyerang itu. Sekarang aku adalah penyelamat nyawamu. Jangan sok tidak tahu diri. Agong. Wakil Ketua Bima Halim? Putra Anda ada masalah. Jadi Anda yang menelepon saya, Wakil Ketua Bima Halim, Anda akhirnya datang. Silakan duduk. anakku di mana? Wakil Ketua Bima Halim, silakan duduk dulu. Bocah, kamu tahu aku siapa? Bahkan anakku, berani kau sentuh? Wakil Ketua Kamar Dagang Kota Samudra, Bima Halim. Berdiri dari industri transportasi. Ayahmu dulu berhasil karena bantuan nenek Puspita. Anak tunggal Adrian Halim, dimanja sejak kecil, sok cabut dan suka menindas. Waktu sekolah kau patahkan kaki teman sekelas, lalu berulah di rumahnya. Kau malah gunakan kekuasaanmu di Kota Samudra untuk memaksa dia bunuh diri. Benar kan? Bima Halim. Kalau kau tahu siapa aku, apa kau juga tahu? Cukup gerakkan jari, kau bisa lenyap dari kota Samudra. Kalau begitu, apa kau tahu siapa aku? Aku tak peduli. Lepaskan anakku. Bagaimana kalau tidak? Bibi Puspita, tolong kirim orang sekarang. Ada masalah di sini yang perlu ditangani. Baik. Dasar anak muda. Kau tamat! Wah! Bang Bimo, akhirnya kau datang. Di mana orang yang ganggu Adrian? Dia itu, dia si brengsek ini. Dia yang ikat Adrian. Mungkin ada salah paham? Tak ada salah paham. Bang Bimo, suruh anak buah kita serang. Habiskan dia. Diam, Bang Bimo, apa maksudmu? ku bilang diam. Tuan Muda Dimas Saputra, kenapa Anda di sini? Kebetulan sekali ya. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Aku tak bisa bantu ini. Tapi Bang Bimo, kenapa kau malah takut padanya? Siapa dia sebenarnya? Dia Marga Saputra. Saputra itu. Rekamannya sudah kulihat. Ini karena kau terlalu memanjakannya. Adrian, dia ganggu orang yang salah. Bagaimana dengan Adrian? Aku cuma punya satu anak laki-laki ini. Baik-baik. Jangan murung begitu. Dia kubesarkan sejak kecil. Tak mungkin aku tinggalkan dia. Begini. Aku bantu menengahi. Sebentar. Selesaikan masalah ini untukmu. Tuan Muda Dimas. Lihat ini. Terima kasih sudah memberi muka. Bagus.
Hampir saja. Dimas Saputra, jika kau tahu si bisu hanya membohongimu, apa kau akan sangat kecewa? Apa aku menyakitimu? Tenang saja. Tadi di pesta, orang yang mengganggumu sudah ada yang membalaskan. Dendamu berlipat ganda. Si bisu, bukannya kau ingin mendengar suaraku? Si bisu, coba cepat. Sudah kusetel untukmu. Sekarang kau bisa dengar suaraku? Kau tak enak badan? Kau bisa dengar suaraku sekarang? Dimas Saputra, kebaikanmu pada si bisu saat ini, berapa persen tulus, berapa persen palsu? Ini perempuan yang membuat Dimas Saputra mengacungkan pistol padaku. Dimas, apa benar seperti kata Bagas? Dia, Ya, Tuan Macan Tutul, Anda dengar? Dia mengaku. aku juga tak berniat menyangkal. Sekali lagi, aku tetap akan lakukan. Tuan Macan Tutul, Anda dengar kan? Lihat betapa songongnya dia. Dia sama sekali tak menganggap Anda. Tuan Macan Tutul. Begitu Tuan Kapak tewas, di luar beredar rumor, aku yang cari pembunuh bayaran untuk bunuh dia. Sekarang Tuan Raka juga sudah mati. Waktu itu aku ada di tempat Bagas Mahendra tanpa bukti, berani mencurigaiku. Dia tak berani sentuh aku. Jadi dia hanya menyiksa si bisu itu. Kalau benar-benar ku biar dia pukuli orang itu sampai mati, lalu siapa yang akan membuktikan aku tak bersalah? nah, Bagas, kau punya bukti? Sementara belum ada. Tapi dia begitu khawatir pada si bisu itu. Pasti ada masalah. Ku dengar beberapa waktu lalu, dia belikan alat bantu dengar untuk perempuan itu. Aku tak percaya Dimas Saputra akan baik hati begitu pada seseorang. Konyol. Dia kan bisu. Kalau bukan untuknya, alat bantu dengar itu. Untukmu, Kau, Hahaha. Masalah lain, karena belum ada bukti, bisa tak dibahas dulu. Tapi, orang ini tindakannya terlalu kejam. Putra satu-satunya keluarga Halim sampai dipukuli berat. Bukan cuma itu. Demi seorang bisu kecil, dia tahan orang, lalu paksa ambil hak kelola dermaga keluarga Halim. Berani sentuh urusanku. Sungguh keterlaluan. Jinky, benar begitu? Tuan Macan Tutul. Waktu itu di pesta, aku memang berselisih sedikit dengan Adrian Halim, hanya selisih kecil. Tapi bukan aku yang pukul dia. Sebaliknya, aku justru penyelamat nyawanya. Kalau bukan orangku, datang tepat waktu, dia hampir saja dipukuli mati oleh orang itu. Agung. Tuan Macan Tutul, lihat. Kameranya terlalu jauh, wajahnya tak jelas. Tapi terlihat, penyerang Adrian Halim itu, sebelum Agung bawa orang, sudah kabur buru-buru. Dimas, nak, baru datang. Sebaiknya, kamu lebih rendah hati. betul. Kau pikir masih 20 tahun lalu? Kota Samudra, kau tak pantas balik. Bertahun-tahun ini, kalau tak dilindungi Tuan Macan Tutul, Kau sudah mati berkali-kali. Kalau kubuktikan, kau terlibat kematian ayahku, aku pasti... Sudah, Dimas Saputra, rupanya kau sama sepertiku, bertarung sendirian di medan masing-masing. Tuan Macan Tutul, Anda yang putuskan.
Setelah dengar duduk perkaranya, semua ini disebabkan si bisu ini. Kalau begitu cambuk si bisu 20 kali, biar Dimas kapok. Soal hak pengelolaan dermaga, serahkan dulu padanya. Kalau gagal, cabut lagi saja. Danu, ambil cambuk penaklukku. Aku tak takut. Cambuk Tuan Macan Tutul, 20 kali. Perempuan ini pasti tewas. Hahaha. Dimas Saputra. Sakit hati, Danu tak boleh selesaikan 20 cambukan. Matau, soal perempuan, aku dengar ibumu dulu dari klub malam juga kan? Kau dibesarkan perempuan. Tuan Macan Tutul. Tuan Muda Dimas ini masih tak terima. Bagaimana kalau begini? Cambukan sisanya, aku yang akan lakukan sendiri. Untuk menghormati mendiang ayahku. Di alam sana. Tiga, empat, lima, enam, 20. Aku Maya Wijaya memang tak mudah mati. Hari ini aku tak mati. Kelak akan jadi hari kematian. Kalian semua, Berapa lama lagi sampai? Tuan Muda hampir sampai. Si bisu, jangan tidur. Cepat bangun. Bukan waktunya tidur sekarang. Dimas Saputra. Katanya kau keras kepala, paling jago berpura-pura. Bikin banyak perempuan tergila-gila padamu. Tapi kekhawatiran di wajahmu sekarang, sepertinya terlihat tulus. Si bisu, ingat baik-baik semua yang kau alami hari ini. Suatu hari nanti, akan kukembalikan seluruhnya pada mereka. Siapa suruh kau banyak gerak? Kata dokter, lukanya mau kering, memang gatal. Tapi jangan digaruk, nanti jadi bekas. Ini obat impor khusus, bisa bantu redakan sakit. Ku bantu oleskan, jangan banyak gerak. Sekarang kau sudah bisa dengar, tapi tak ku dengar kau bicara padaku. Aku tahu kau bukan sejak lahir. Tak bisa bicara. Apa kau benci padaku? Sakit? Ikuti aku. Nanti akan 100 kali lebih sakit hari ini. Takut? Kalau takut, pergilah jauh-jauh. Kembalikan kepada mereka. Kau, apa katamu? Kembalikan kepada mereka. Si bisu, ingat ini, segala yang kau alami hari ini, suatu hari nanti, akan kukembalikan kepada mereka. Si bisu, kau sadar tidak apa yang kau katakan? Banyak perempuan mendekatiku. Mereka punya tujuan masing-masing. Lalu kau? Tahukah kau, apa yang paling kubenci seumur hidup? Aku paling benci dibohongi. Si bisu, jika kau ternyata
membohongiku. Dimas Saputra, ku beri kau satu kesempatan lagi. Tuan Muda Dimas, apakah aku cantik? Cantik. Benarkah? Bagaimana urusan yang kuminta? Sudah selesai? Urusan itu tidak mudah. Orang itu seleranya sangat aneh. Seberapa aneh? Wah, memang sangat aneh. Tuan Muda Dimas, aku takut. Takut? Hmm. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pulang. Sekarang, Ini kunci mobilnya. Antarkan Nona Sofia Anindita pulang dengan selamat. Dia ketakutan. Ayo pergi, Nona Sofia Nindita. Dia bersusah payah mencari. Orang yang ingin dikenal Sofia ini pasti ada rahasia. Si bisu, kau mimpi buruk lagi? Petir tidak menakutkan. Manusialah yang menakutkan. Lalu hatimu menakutkankah? Ganti. Ganti dengan yang lain. Inikah orang yang ingin dikenal Dimas Saputra? Tuan Muda Dimas, pembantu rumahmu datang. Kenapa dia datang? Aku yang panggil dia. Kenapa kau panggil dia? Bukannya kau ingin kenal dengan Direktur Guntur? Dia tak suka perempuan sembarangan. Kenapa? Jangan-jangan, seperti kabar yang beredar, si bisu ini, Tuan Muda Dimas tak sampai hati melepasnya? Mana mungkin? Aku cuma khawatir dia bisu, tak bisa melayani dengan baik. Percayalah padaku, Direktur Guntur suka tipe yang seperti ini. Ada perlu apa memanggilku? Temananku ini senang ditemani. Aku pun ikut senang. Namamu siapa? Direktur Guntur, dia memang pakai alat bantu dengar sekarang, tapi pendengarannya tetap kurang baik. Oh, dia tak bisa dengar? Ya, namanya Lily. Dia bisu. Bisu? Bagus. Bisu itu sangat bagus. Bang Guntur, aku baru datang ke sini. Bisa berkenalan denganmu? Suatu kehormatan. Tenang Tuan Muda Dimas. Ke depan di kota Samudra, aku yang jaga engkau. Ada masalah apapun, langsung bilang sama abang. Baik. Ayo Bang Guntur,
Ada apa? Kau tak tahu, aku alergi anggur? Maaf, aku tak tahu. Kau tak marah, kan? Masa ia marah? Kau justru sangat membantuku. Bang Guntur, kuharap hadiahku ini kau suka. Saudara Dimas, aku suka sekali. Bagus, Bang Guntur. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Baik, sampai jumpa. Tolong, tolong. Ah, Apa yang kau lakukan? Pilih satu. Apa ini? Kau pilih satu. Pemilik jepit rambut ini, suaranya keras sekali. Kedengarannya nyaman. Kalian sangat mirip. Kalau aku pakai tenaga, bisa mencekik kalian mati. Rupanya mesum sialan. Kenapa tidak berteriak? Kata mereka, si bisu kalau berteriak, sangat merdu. Wanita ini keras kepala ya. Kau akan menyesal. Berani menantangku? Orang seperti kalian, cuma pantas jadi mainanku. Teriak! Teriak! Kenapa Seharusnya tidak sudah berteriak? Teriak! Teriak! Siapa? Akhirnya datang. Adik Dimas. Adik Dimas, apa maksudmu? Bang Guntur, sudah kukatakan, kita akan bertemu lagi. Lalu ini, mau apa? Bang Guntur, aku baik hati meminjamkan orangku padamu. Aku sendiri tak sampai hati menyentuhnya. Kau malah menyiksanya sampai begini. Menurutmu bagaimana? Cuma si bisu ini kurang menurut. Aku cuma sedikit memberi pelajaran, membantumu mendidiknya. Apa aku setuju kau mendidiknya? Dia kan cuma seorang wanita. Adik Dimas, demi wanita ini, Berlaku seperti ini padaku? agak keterlaluan, bukan? Agong. Ya. Dia bukan orang jahat. Baik, baik, baik. Dia bukan orang jahat. Baik. Sekarang tahu salah? Aku dulu juga bekerja untuk Tuan Raka. Perlukah kau? Aha. Kau cuma anak buah Tuan Raka Mahendra. Bosmu saja sudah mati. Masih mau sok gaya di depanku? Hah? Aku tahu salah. Aku tak boleh ganggu dia. Aku salah. Aku bisa ganti rugi. Aku bayar ya. Uang recehmu itu tak kuhargai. Lalu kau mau apa? Aku mau buku catatan Tuan Raka.
Itu ada di Bagas. Aku tak punya. Kau baik-baik saja? Si bisu. Seorang yang kuat sejati, tak perlu tampak garang. Tapi bagus. Akhirnya kulihat sedikit tulang punggung dan keberanian padamu. Tuan Muda. Ketemu. Guntur Gunawan. Walaupun kau ini sampah masyarakat yang pantas mati, tapi Tuhan memberimu bakat ingatan fotografis. Kau pikir buku catatan penting ini jadi milikku? Kalau Bagas tahu, dia akan apa? Tapi aku juga tak berniat. Apa-apa dengan buku itu? Tuan Raka masih punya akal. Bagas itu jahat. Tuan Muda Dimas Saputra, aku tahu salah. Aku akan bantu kerjakan tugasmu. Semua aku dengar. Tolong selamatkan aku. Tuan Muda Dimas. Ah! 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 Cukup. Emosi yang perlu diluapkan. Sudah cukup. Dia pembunuh. Dia bunuh gadis-gadis itu. Dia pembunuh. Pembunuh. Si bisu. Sekarang bicara makin lancar ya, kau tak boleh dibiarkan. Guntur Gunawan. Ingat baik-baik. Nyawamu masih ada karena Tuan Muda ini membiarkannya. Terima kasih, Tuan Muda Dimas Saputra. Terima kasih. Dengan buku catatan ini, bisa buktikan berapa banyak uang Tuan Raka selama ini korupsi. Dia bahkan berani perdagangan manusia. Saat kakekku dirikan perkumpulan, dia buat aturan. Dilarang keras, cari untung dengan cara curang. Tuan Raka langgar aturan. Markas Naga 1 harus diserahkan. Tuan Muda, bagaimana dengan Guntur Gunawan? Meski dia sampah, tapi setidaknya punya sedikit kemampuan. Biarkan dia hidup dulu. Lihat saja, apakah bisa kita manfaatkan. Kau mau biarkan sampah ini hidup? Harus tanya dulu apakah penegak keadilan setuju. Lagi pula sampah macam dia, tak berguna, takkan bisa berbuat apa-apa. Kau... Kau? Kenapa? Tak boleh aku yang datang? Kau tak pakai alat bantu dengar. Kau bukan bisu. Di mana gadis-gadis itu? Kau taruh apa? Di air minumku? Di mana pemilik perhiasan-perhiasan ini? Aku tak tahu. Aku benar-benar tak tahu. Guntur Gunawan. Laki-laki. Mati usia 42 tahun. Saat akan mati, dia masih sempat siksa dan bunuh 8 gadis tak berdosa. Yang termuda, baru 12 tahun. Siapa kau sebenarnya? Aku datang mengantarmu, menemui para korban, untuk mengaku dosa. Sekarang aku orangnya Tuan Muda Dimas Saputra. Kalau kau sentuh aku, dia pasti tak akan membiarkanmu. Kau pikir aku takut padanya? Oh iya. Kau kira aku cuma si bisunya? Dia itu pendiri perkumpulan Naga Hitam, cucu kandung Tuan Sepuh Saputra. Di kota Samudra. Membunuh orang semudah menginjak semut. Perkumpulan Naga Hitam. Oh. Yang itu ya, perkumpulan Naga Hitam yang lagi cari-cari aku? Mencarimu? Kau ini siapa sebenarnya? Orang yang sebentar lagi mati. Tak apa aku beritahu. Dengar baik-baik. Nenek buyutmu ini, nama besarku adalah Maya Wijaya. Hahaha. Mana mungkin? Tidak mungkin. Kau pasti bukan pembunuh bayaran nomor 1, Maya Wijaya. Kenapa tidak mungkin? Di matamu, perempuan cuma pantas, jadi mainanmu. Kau siksa mereka, bunuh mereka dengan kejam.
Kau tak pantas disebut manusia. Jangan bercanda. Cepat berikan aku penawarnya. Aku bisa maafkan ini. Aku salah. Kumohon jangan sakiti aku. Salah? Para gadis itu juga pernah memohon ampun padamu kan? Lalu kenapa kau masih menyakiti mereka? Aku salah. Aku tak berani lagi. Aku bisa kasih uang. Aku punya uang. Banyak uang. Uang. Kau harus bertobat. Tobatlah, kenapa kau tak lepaskan mereka? Aduh, aku salah. Semua akan kuberi padamu. Apapun bisa kuberi. Serangga busuk sepertimu hanya punya satu hal yang kupedulikan. Apa? Kau mau apa? Kuberikan. Nyawamu. Kau ini pisau pembunuh. Hahaha. Apa bedanya dengan aku? Aku tak pernah bunuh untuk kesenangan. Yang kubunuh, jahat luar biasa. Sial, ada penyergapan. Maya Wijaya, akhirnya kau muncul. Lepaskan topengmu. Susah payah begini. Tuan mudamu pasti tak mau dapat mayat, kan? Maya Wijaya mustahil menyerah semudah itu. Bahaya. Agong, Tuan muda, Jangan gerak. Gerak dia kubunuh. jago juga. Sama-sama. Aku lengah. Lakukan katanya. Berikan pistolnya. Tak takut aku. Tabrakan bunuh diri? Aku cuma pisau. Tuan muda Dimas beda. Nyawa Anda jauh lebih berharga. Bunuh diri bersamamu, aku tak rugi. Mau kemana? Terus lurus. Katanya, Bang Wijaya setinggi raksasa. Sangat kuat. Kamu ini tak mirip. Pisau pembunuh tak perlu sarung mewah. Cukup omong. Kau bilang kau pisau? Pisau ya. Semua urusan bayar. Kau juga bisa kerjakan untukku? Bayaranku tinggi. Berhenti. Ikatanmu terlalu kencang. Mau ku kencangkan lagi? Tak usah. Baru sekarang memeriksa badan? Terlambat. Tidak. Aku haus. Aku mau minum. Ku bilang aku haus. Aku mau minum. Kau takkan biarkan Sandera mati kehausan di sini, kan? Kau bunuh 2 kepala markas perkumpulan naga hitam. Tak bisa tinggal di kota samudera lagi. Bekerja untukku, aku tak akan perlakukanmu buruk. Kenapa tidak? Aku punya 3 aturan. Tak sentuh perempuan dan anak-anak. Tak bunuh yang lemah. Tak lakukan hal tak bermoral. Oh. Tak kusangka. Kau seorang pendekar. Ada petunjuk apa? Jadilah orang baik. Kalau tidak uangmu tak bisa menebus nyawamu.
Tuan muda, Anda baik-baik saja? Kenapa lama sekali? Jalan masuk tertutup pasir dan batu. Jadi agak terlambat. Pembunuh bayaran itu rasanya mirip si bisu. Maya Wijaya. Kau, Guntur Gunawan mati. akhirnya keadilan datang. Tahu bagaimana dia mati? Dia dibunuh pembunuh bayaran nomor 1, Maya Wijaya. Matinya sangat mengenaskan. Layak mati. Di luar beredar kabar, pembunuhan gelap ini dilakukan pembunuh bayaran nomor 1 dari markas ketiga, perkumpulan naga hitam, Maya Wijaya, yang konon pria bertubuh besar dan tinggi. Bukan dia? Bukan. Dia... Aromanya beda. Kamu sakiti aku di sini. Kalau begitu aku coba tempat lain. Aku coba tempat lain. Aku ingat, gaya main pisaunya luar biasa. Bikin orang terpana. Kamu terluka. Tak apa, Kamu berdarah. kamu khawatirkan aku? Kamu sama seperti mereka. Jahat. Lalu kamu kasihan padaku? Aku tanya kamu, Aku ambil kotak petiga kau? si bisu. Jawab aku. Meski kamu jahat, Lalu, tapi aku tak mau kamu terluka. Cuma leher yang terluka. Kamu tak perlu. kalau kamu tak periksa baik-baik, bagaimana kamu tahu aku cuma leher yang terluka? Kulihat saat kamu lepas baju. Tuan muda, Sepanjang malam, dia tak keluar kamar? benar tuan muda. Untungnya aku sudah lebih dulu meretas sistem kamera pengawas. Mau cari kelemahanku? Dimas Saputra. Coba lebih keras lagi. Kali ini, kalau bukan karena Dimas menemukan buku catatan, tindakan Tuan Raka yang melanggar aturan perkumpulan selama ini, entah sampai kapan, akan disembunyikan dariku. Syukurlah, dia mati.
Tuan Raka sudah tiada. Tapi anaknya masih hidup. Menurut aturan perkumpulan, dia harus menyerahkan hak kendali markas. Si Saputra itu. Kalian berdua, dari kapan kalian bersekongkol? Sudahlah. Tuan Macan Tutul, aku benar-benar tak tahu. Masalah ayahku, Setiap catatan dalam buku catatan tercatat dengan jelas. Tahu. Tapi semua catatan ini sudah ditimpakan ke ayahmu. Dia sudah mati. Beberapa hal tak bisa kau pertahankan. Saatnya melepaskan, lepaskanlah. Kalau begitu, ikuti aturan perkumpulan. Kalau begitu, siapa yang akan memimpin markas Naga 1? Aku. Tuan Raka Mahendra baru saja tewas, langsung bagi kekuasaan dan rebut keuntungan. Banyak saudara di markas 1. Mau mereka tunduk padamu. Markas 1, tetap bagian dari perkumpulan naga hitam. Kau bilang begitu? Mau memisahkan diri? Tentu saja tidak. Jangan bahas orangnya. Bisnis apa saja yang dijalani Tuan Raka semasa hidup, semua orang tahu. Dia juga sudah berkorban total, bekerja untuk perkumpulan naga hitam seumur hidup. Markas 1 bisa seperti sekarang, tak lepas dari jasanya. Dan sekarang di luar sedang beredar kabar. Tuan Muda Dimas Saputra yang suruh bunuh Tuan Raka. Pembunuhnya belum tertangkap. Mau dia jadi kepala markas utama. Mau saudara-saudara kita. Mau terima. Ini memang jadi masalah. Masalah apa? Mudah diatasi. Tuan Macan Tutul, lihat. Yang diinginkan saudara-saudara masuk perkumpulan, cuma rezeki cukup stabil atau tidak, punggung cukup tegak atau tidak. Cara Tuan Raka memang bisa cari uang, tapi sembunyi-sembunyi terus, bisnis abu-abu melulu. Meski aturan tak menyentuhnya, lambat laun, dihancurkan zaman. Yang mau kulakukan, bukan mempertahankan bisnis kotor yang tak bisa terang-terangan itu. Tapi, aku mau membersihkan nama buruk perkumpulan naga hitam selama 20 tahun ini. Pusat hiburan kota Samudra. Bukanlah tempat untuk berkelahi dan membunuh. Ini industri hiburan berizin resmi dengan harga terbuka. Saudara-saudara, pakai jas dasi, negosiasi kerjasama, pegang kontrak, terima bagi hasil, baru ini namanya terhormat. Pernahkah kalian berpikir, zaman sekarang butuh apa? Butuh kepatuhan dan skala, model bisnis, yang tak bisa dicari-cari kesalahannya. Dulu, merebut wilayah. Sekarang kuasai pasar. Dulu andalan apa? Pisau. Senjata. Sekarang andalan otak. Ikuti aku ke depannya, penghasilan kalian bisa 10 kali lipat dibanding zaman Tuan Raka. Jalan di jalanan, orang akan panggil bos. Bukan mengutuk kita di belakang sebagai preman. Saudara-saudara, baru begini, bisa disebut ikut zaman. Paham? Semua ini, dari mana asalnya? Dulu dihina orang, Nanti tak akan ada lagi yang berani menghinamu. Orang yang pernah menindasmu akan kusuruh satu persatu. Tunduk di kakimu. baik. Kutunggu janjimu. Tuan Muda Dimas, akhirnya Anda datang. Aku... Kau mendekat, yang lain keluar. Tuan Muda Dimas, Diam. Tuan Muda Dimas, Bos yang kalian temani malam ini adalah dia. hah? Tuan Muda, Anda bercanda? Dia kan cuma si pembantu kecil di rumah Anda. Tuan Muda Dimas, apa maksud Anda? Kurasa tamparan tadi kurang buatmu, ya? Tuan Muda, apa aku pernah menyinggung Anda?
Kalian tak salah padaku. Kalian bersalah padanya. Waktu itu kau hasut Bagas untuk memotong lidahnya. Kau yang tak bisa jaga mulut, lidahmu kayaknya tak perlu lagi. Potongkan untuknya. Potongkan lidahnya. Lily, maafkan aku. Lili apaan? Panggil Kak Sari? Hai si bisu. Kau tak mau ditindas lagi, kan? Mereka bersekongkol dengan Guntur. Para gadis yang hilang dulu, mereka terlibat. Tidak, kami tidak. Shibisu, mereka sudah tak bisa bicara, tak bisa balas dendam. Kau kan kasihan pada mereka? Sekarang kau bisa bantu mereka. Maaf Kak Sari. Anda baik hati, lepaskan aku. Aku tahu salah, aku sungguh tahu salah. Pergi. Pergi. Maaf. 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 Aku tak mau maafmu. Kuingin kau hidup seperti dia. Tangguh dan kejam. Sebenarnya aku tahu. Kau paling suka anggur. Menunggu kabar penting? Si bisu, wajahmu kenapa pucat? Ambilkan ponselku. Ambilkan ponselku. Agong, ada kabar si pembunuh bayaran. Segera transfer ke rekening ini, 100 juta rupiah. Tuan muda, jangan-jangan penipuan. Sudah kuperiksa, rekeningnya dari kota Samudra. Berani tipu aku, kecuali dia ingin mati. Baik. Bersiaplah. Si bisu, cari apa? Aku lapar. Mau cari camilan. Kau lapar? Bagaimana kalau kusuruh Mbak Wulan? Maukah kau masak untukku? Aku? Sekali saja? Boleh? Baiklah. Masih ada waktu. Ini mencurigakan. Jangan biarkan dia pergi.
Si bisu. Ayo. Sudah lama tak masak. Kau beruntung. Cobalah. Jika identitasku terbongkar, malam ini aku atau dia harus mati salah satu. Si bisu. Si bisu. Aku mau pergi sebentar. Mau kemana larut begini? Tahu soal itu, pembunuh bayaran bernama Maya Wijaya? Ada yang menangkapnya. Aku mau ke sana beli orangnya. Tertangkap? Iya. Tunggu di rumah. Aku balik setelah urusanku selesai. Kenapa? Kangen aku? Aku takut. Jangan pergi ya. Takut apa? Kalau gitu, aku suruh Mbak Ulan Hatati temani kamu. Nggak mau. Aku mau kamu yang temani. Dengar kata. Ini urusan penting, nggak boleh ditunda. Kamu juga tahu, pembunuh ini sudah bikin aku sengsara. Harus ketemu dia. Hatiku merasa resah. Tenang saja. Aku nggak bakal kenapa-kenapa. Baiklah kalau begitu. Ikut aku naik mobil. Si bisu. Setelah aku pergi, kunci pintu mobil. Tunggu di sini. Jangan pergi kemana-mana. Mengerti? Kamu sendirian bahaya. Kalau aku bawa kamu, aku makin bahaya. Dengar kata. Tunggu di sini. Tuan Muda Dimas Saputra datang sendirian? Mana Maya Wijaya? Mana uangnya? Bawa dia keluar. Dia itu Maya Wijaya. Benar. Bagaimana kalian menangkapnya? Orang ini memang pembunuh bayaran nomor 1 Kota Samudra. Tangkap dia susah payah. Banyak korbankan. Anak buah kami. Tuan Muda, Rp1.000 Anda tidak rugi. Tidak rugi. Oh ya? Hari ini aku, Maya Wijaya, jatuh ke tangan kalian. Nasib sial, brengsek. Sudah larut. Langsung transaksi saja? Bicaralah. Siapa yang mengirim kalian? Tak ada yang mengirim kami. Kalau tak mau bicara, aku punya banyak cara. Ku beri kesempatan terakhir. Mau bicara? Aku membunuh. Aku membunuh. Jangan takut. Aku di sini. Berdasarkan aturan perkumpulan, membersihkan pengkhianat sendiri.
Cepat pergi sebelum si Saputra itu datang ke sini. Kau tertidur. Siapa kau? Pasang pengawasan di dermaga dan bandara. Kalau dia benar-benar kabur, akan jadi masalah besar. Sudah dikirim orang untuk mengawasi. Aku khawatir. Nenek Puspita sudah membantunya. Kabur diam-diam. Sudah kuduga, si tua itu takkan semudah itu menyerahkan Bagas Mahendra pada kita. Mimpi buruk lagi? Jangan takut. Aku temanimu. Urusan apapun bicara besok. Tuan Muda, ada masalah. Masalah apa lagi? Lebih baik Anda turun lihat sendiri. Pasti ada urusan mendesak. Kau lebih baik pergi lihat. Aku tunggu di sini. Baik. Kamera pengawas rekam sesuatu? Tidak, tak ada yang terekam. Itu dia. Sama-sama. Dimas Saputra. Kau tegak pada si bisu? Perlu ku bantu? Aku urus sendiri. Ini formulir Kamar Dagang Kota Samudra. Ada surat rekomendasi Ketua Santoso. Bagaimana gerak-gerik Nenek Puspita? Sejak Bagas Mahendra hilang, dia menyebarkan kabar. Kau tak mau orang lama selalu mempermalukanmu. Belakangan ini beberapa tempat kita diganggu orang-orangnya dia. Perlu Tuan Macan Tutul turun tangan? Tidak usah. Sebelum binatang buas meregang nyawa, pasti akan meronta-ronta. Ada lagi? Nona Melati Santoso telepon mau janji makan besok. Dia sudah banyak bantu aku. Memang harus lebih perhatian padanya. Tuan Muda benar-benar berniat bertunangan dengan Nona Melati Santoso? Melati kami ini, dari kecil sudah punya pendirian. Yang dia suka, tak ada yang bisa ubah. Justru itu yang kusuka darinya, punya pendirian. Bisnis Anda sibuk sekali? Soal pesta pertunangan? Biar pihak kami yang atur. Segala urusanku nanti, serahkan saja pada Melati. Ini kata Anda sendiri? Tentu mana mungkin bohong. Malam ini, ada tamu penting lain yang datang? Ya, itu adalah nenek angkat Melati kami. Makan malam keluarga malam ini, beliau harus hadir. Baru saja kami bicarakan Anda. Oh ya? Ibu angkat, izinkan saya perkenalkan. Ini Dimas Saputra, tunangan Melati. Tak usah diperkenalkan. Dimas. Juga kenalan lamaku. Oh ya, betul. Kalian pasti sudah kenal. Lebih dulu dari kami. Kakek Dimas adalah pendiri perkumpulan naga hitam kami. Juga guru mendiang suamiku. Kalau begitu kita ini makin erat jadi keluarga. Betul. Makin erat jadi keluarga. Ibu angkat, silakan duduk.
Agung, aku sudah tua ya. Apa barusan kau bilang Dimas Saputra itu tunangan Melati Santoso? Hari ini undang nenek ke sini, ya untuk urusan ini. Tidak, ini tidak benar. Apa yang tidak benar? Aku ingat, sepertinya ada seseorang di samping Dimas Saputra. Apa aku salah ingat orang? Siapa itu ibu angkat? Apa nenek salah ingat? Hal lain mungkin aku lupa. Tapi soal ini, gaduh sekali. Tak mungkin aku keliru. Dimas Saputra. Ini bagaimana ceritanya? Ibu angkat bilang ada orang di sampingmu. Siapa itu? Mungkin ada salah paham? Mana mungkin salah paham? Kalau soal Dimas Saputra, dia juga orang yang punya hati. Waktu itu, si bisu kecil itu demi dia dihajar 20 cambukan Tuan Macan Tutul. Kalian pasti tak tahu, cambuk Tuan Macan Tutul itu 20 cambuk bisa bikin orang tewas. Tapi dia tidak hanya selamat, sekarang malah sehat walafiat dan dirawat di rumah Dimas Saputra. Dimas Saputra, sebenarnya bagaimana? Jelaskan padaku. Di rumahku memang ada si bisu, tapi Nenek Puspita mungkin ada salah paham. Si bisu itu tidak punya hubungan khusus denganku. Dia cuma petugas kebersihan di rumah. Oh ya? Tapi kenapa aku dengar kau kemana-mana selalu bawa dia? Kalau begitu, tidak seperti cuma pembantu biasa, kan? Dimas Saputra. Apa yang terjadi? Wanita ini tampaknya bukan sekadar pembantu biasa. Tanpa foto-foto ini, keluarga kami bisa-bisa dipermainkan olehmu. Bu, tak perlu banyak bicara. Dia di luar memang buaya darat. Yang dekat dengannya, tak cuma si bisu itu, banyak. Menurutku, pertunangan dengan Melati sebaiknya dipikir ulang. Maaf merepotkan Nenek Puspita. Aku akui, aku memang punya nama buruk di luar. Tapi kebanyakan terkait bisnis. Itu pun terjadi sebelum bersama Melati. Semua ini, dia sudah tahu. Benar kan? Benar. Aku tahu semuanya. Dimas sudah jelaskan padaku. Kalau kau sudah tahu, kau masih bisa terima? Ibu tak mau kau dalam pernikahanmu sendiri dirugikan. Bu, aku cinta Dimas. Aku hanya mau menikahinya. Cucu angkatku, tentu tak boleh dirugikan. Tak peduli apa hubunganmu dengan si bisu ini. Sebelum subuh besok, orang ini harus hilang dari kota Samudra. Kalau tidak, dukungan keluarga Santoso tak akan kau dapat sepeser pun. Soal ini, akan kuberi penjelasan pada Paman Bibi dan Melati yang memuaskan. Sudah tak apa? Mimpi buruk lagi? Mimpi buruk apa? Aku bermimpi kau? Tinggalkan aku. Aku suruh Agung Pranata transfer uang ke kartumu. Cukup untuk hidupmu di luar negeri. Seharusnya cukup untuk tebus rasa bersalahku. Kenapa? Di sampingku, tak ada orang tak berguna. Aku bisa berguna. Aku bisa belajar. Aku bisa lakukan apa saja. Bawa dia pergi.
Maya Wijaya. Ini cuma sandiwara. Tapi kenapa kali ini terasa sakit sekali? Kenapa? Di sampingku, tak ada orang tak berguna. Si bebal ini Manis sekali. Akhirnya ku dapatkan. Hari ini juga Si bisu kecil ini asik banget ya. Tuan Muda Adrian, kalau Dimas Saputra tahu, si bisu kecil ini ada di tangan kita, gimana ya? dia lagi sibuk jilat keluarga Santoso. Lokasi si bisu kecil ini diberitahu Nona Melati. Dia pesan, kita harus beri pelajaran yang berkesan. Tuan Muda Adrian, Anda duluan. Setelah Anda selesai, barulah kami main. Tuan Muda Adrian, Anda duluan. Sayang, setelah kami puas, kau akan kami buang ke laut. Tiarap, Dimas Saputra. Ternyata tebakanku benar. Dimas Saputra. Cuma seorang bisu tak berguna. Tidak takut ketua Santoso tahu, lalu menolakmu sebagai menantu? ketua Santoso itu apa? Ayah, tolong aku! Dimas Saputra, apa maksudmu ini? Maksudmu Adrian Halim? Dia memimpin orang untuk menyerang, tertangkap basah olehku. Ada rekaman kamera pengawas sebagai bukti. Oh ya, aku tak cuma punya rekaman kali ini. Di ponsel Tuan Muda Adrian, aku temukan video-video menarik. Ketua Santoso, mau lihat? Dimas Saputra, kau mengakaliku. Video-video ini ditemukan dari ponsel Tuan Muda Adrian. Kalau disebut akal-akalan, dialah yang mengakali. Kalau begitu, sulit diselesaikan. Kalau video yang merusak moral dan membuat orang geram ini tersebar, pengaruhnya pada Kamar Dagang, keluarga Santoso dan Halim akan sangat besar. Daripada begitu, kini aku juga anggota Kamar Dagang. Aku bersedia membantu Paman Santoso dan Paman Halim memecahkan masalah. Bocah, aku masih duduk di sini. Kamar dagang ini kubangun sendiri. Kau mau merebutnya begitu saja? Berdasarkan apa? Memang benar, kau yang membangun Kamar Dagang ini. Tapi uang untuk membangunnya dulu, dari mana asalnya? Uang perkumpulan naga hitam, uang keluargaku Saputra. Uangku kalian pakai untuk dirikan Kamar Dagang, lalu kuasai lahan cari untung, sok-sokan bilang diri kalian kelas atas. Padahal foya-foya tiap hari, lakukan segala kejahatan. Yang kulakukan sekarang, cuma ambil kembali apa yang kalian pinjam dariku. Jadi, kedekatanmu dengan Melati, semua sandiwara? Memangnya? Kau- Kau pikir itu tulus? Sayang sekali. Semua prosedurku sesuai aturan perkumpulan. Dan disetujui ketua, Tuan Macan Tutul. Mau ambil kembali pun, harus dengan izin beliau. Mustahil. Tongkat kepala naga ini, kenapa ada di tanganmu? semuanya sesuai rencana Tuan Muda. Shibisu. Maaf.
Tongkat ini memang beban panas. Sejak aku pegang, sudah kuhitung resikonya. Aku usia kau. Juga demi strategi ini, bukan urusanmu. Keluarga Santoso dan Halim memang orang nenek Puspita. Manusia, siapa punya tulang, dia akan menjilat. Awalnya kubiar mereka tetap berguna. Tapi mereka malah mau serang aku sekarang. Mereka ini tak tahu diri. Tapi kebetulan, sekalian saja kuhitung semua utang mereka dan nenek Puspita. Aku manfaatkan aib keluarga-keluarga ini untuk beri peringatan. Siapa berani sentuh di masa putra, harus mati. Aku ajak kamu ke suatu tempat. Menyetir. Delapan belas tahun. Akhirnya aku bisa dengan bangga sebagai cucu Tuan Sepuh Saputra. Ambil kembali tongkatnya. Awalnya ku rencana butuh 3 tahun. Dia yang membuatku bisa secepat ini mengambil kembali milikku. Kau tahu si bisu? Orang itu punya semangat. Seperti pisau yang punya hati. Demi kehormatan leluhurku, permainan catur ini sudah kumainkan 18 tahun. Tapi semua yang kami rencanakan dan hitung seumur hidup, di mata orang itu, bahkan tak ada artinya. Ternyata di dunia ini ada orang, tak peduli setimpal atau tidak. Tapi demi harus atau tidak dilakukan. Yang dia inginkan adalah keadilan di luar papan catur. Sayang, orang seperti itu tak jadi teman. Sungguh disayangkan. Kalau dia temanmu, saat ini bisa ada di sini, menyaksikan kejayaanmu. Bagaimana perasaanmu? Saat ini bisa ada di sini, menyaksikan kejayaanmu. Bagaimana perasaanmu? Tentu saja, minum biras bersama. Kenapa? Si bisu, kamu cemburu? Tentu cemburu. Dia. Aku tak bisa bandingkan dengannya. Yang berguna adalah alat. Kamu tak butuh. Kamu adalah orangku. Selamat Tuan Muda di Masa Putra. Sukses pegang tongkat kepala naga. Ayo. Kakak ipar, di hari bahagia ini. Sama kita, saudara. Minum 1 gelas. Iya, Minum air saja. lihat mereka, pasangan muda itu romantis sekali. Bikin aku jadi iri. Aku juga pengen pacaran. Betul juga. Tuan Muda, Ayo. Mana Agung? Ada urusan. Dia sedang urus. Kepala ikan datang. arak kepala ikan. Tuan Muda di Masa Putra. Baik. Jangan sungkan-sungkan ya. Ayo, tambah lagi. Ayo tambah untuk Tuan Muda. Minum lebih banyak. Suasana hari ini agak aneh ya. Dimas. Hati-hati. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Alat bantu dengarmu jatuh. Tempat ini tak aman. Aku bawa kamu pergi. Si bisu, jangan takut. Aku di sini. Bersamamu, aku tak takut apapun.
Bagus. Bagus. Sudah kuduga si bisuku akan mengkhianatiku. Tenang. Keluarga Saputra punya arwah penasaran. Tapi tak ada pengecut. Tunggu di sini. Si bisu, kamu tak takut mati? Tenang, kita takkan mati. Si bisu, kamu tak pakai alat bantu dengar? Kok bisa bicara? Bukannya kamu bilang, suatu hari nanti, ingin minum, dan ngobrol denganku? Minuman kali ini, harus kamu yang traktir. Memang pisau yang bagus. Maya Wijaya. Semua merindukanmu. Sampaikan salamku untuk mereka. Kamu tak ikut pulang bersamaku? Aku ingin berteman. Pisau penegak keadilan. Khusus menebas jiwa orang jahat. Kalau dia temanmu, pisau bisa menolak bala untuknya. Kalau dia musuh kita, pisau tebas nyawanya. Tuan muda, maaf aku terlambat datang. Ini semua perbuatan Tuan muda? Kau lupa kalau aku ini jago bertarung? Tadi aku keren nggak? Keren banget. Aku suka.